Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengulas sebentar dan sedikit saja tentang sebuah buku yang berjudul Mukjizat Huruf-Huruf Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Didik Suharyo. Yang uniknya, beliau ini tidak pernah menempuh pendidikan secara akademis, tidak pernah mempelajari secara akademis tentang tafsir atau keagamaan. Tidak pernah belajar di perguruan tinggi maupun di pondok pesantren yang jurusannya adalah keagamaan. Tetapi hasil karya beliau ini di dalam buku ini saya kira cukup bagus, sangat bagus bahkan mungkin, dan termasuk jarang bisa kita temui buku semacam ini. Pada umumnya buku-buku yang ini diterbitkan oleh penerbit Salimah pada tahun 2012. Kalau Anda cari di toko buku mungkin agak sulit, tapi kalau di toko buku online itu masih banyak, di marketplace bisa banyak, mudah Anda temui. Jadi pada umumnya buku-buku yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama itu hanya sekedar menjustifikasi kebenaran Al-Quran dengan penemuan ilmu pengetahuan, yang sebagian ilmu pengetahuan itu ya kita ketahui ditemukan oleh non muslim. Jadi hanya sekedar menjustifikasi kebenaran Al-Quran itu sendiri, menjustifikasi kebenaran Al-Quran untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi nggak langsung bicara tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah buku-buku yang membahas kemukjizatan yang diceritakan oleh Al-Quran. Bukan kemukjizatannya Al-Quran, tetapi kemukjizatan yang diceritakan oleh Al-Quran. Misalnya mukjizat para nabi, tanda-tanda kebesaran Allah di alam, ya gitu ya. Tapi buku ini unik. Dia langsung membahas bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat karena di dalam huruf-hurufnya terkandung pengertian-pengertian yang sangat mendalam. Penulisnya menyebut huruf-huruf Al-Quran atau kajian yang dilakukan dalam buku ini sebagai bukan nahwu dan sorof, tetapi usul nahwu dan usul sorof. Saya menyebutnya sebagai tafsir semiotik karena beliau menafsirkan Al-Quran dengan beranggapan bahwa, dengan berasumsikan atau prinsipnya adalah bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran adalah sebuah simbol. Jadi menafsirkan kata-kata di dalam Al-Quran melalui huruf-hurufnya yang dianggap sebagai simbol. Dan setiap huruf itu, setiap simbol itu memiliki makna-makna tersendiri yang kalau kita gunakan makna huruf itu untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran, itu pengertiannya jauh lebih mendalam dari sekedar terjemahan. Jadi kalau Al-Quran versi terjemahan itu tidak membawa ilmu pengetahuan yang terkandung dalam ayat itu. Tetapi Al-Quran yang kita terjemahkan dengan secara semiotik, dengan pendekatan dalam buku ini, kita akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Itu ya. Kemudian beliau dalam buku ini menguraikan makna dari setiap huruf. Yang ini sudah saya rangkum sebagian ya, jadi ada banyak, tapi saya ambil sebagian. Misalnya dia mengartikan atau menafsirkan huruf alif itu sebagai tunggal pertama, paling utama, dasar atau awal. Huruf ba itu dalam ruang tutup, sembunyi, masuk, lindung. Huruf ta dirinya, bagian atau elemen. Huruf ta adalah buah, hasil, akibat, untung atau banyak. Huruf jim itu adalah perspektif, memusat, fokus, cepat, segitiga. Huruf ha datar, aliran, jalan, dekat atau mengantar. Huruf ho mengurai, menyebar, melemahkan, aneh. Huruf dal keras, berat, kekuatan, petunjuk atau arahan. Huruf dal mudah, umum, dangkal, sederhana, rendah, kasar. Huruf ro adalah kumpulan atau kelompok atau berputar atau putaran atau sekitar. Huruf za adalah daya, energi, potensi, kuasa, pengaruh, dan tekanan.
Huruf sin adalah pancaran, getaran, gerakan, atau pelaksanaan. Huruf shin adalah ledakan, bahaya, silau, distribusi, dan berantai. Huruf shod adalah tunduk, taat, patuh, hormat, malu, takut, atau diam. Huruf dot adalah menengadah, melawan, menyimpang. Huruf to adalah parameter, batasan, ukuran, atau spesifikasi. Huruf do adalah tanpa batas, dekat kekuasaan, terus-menerus, atau supply terus-menerus. Huruf ain itu tinggi atau kecil tapi besar, mulia, luas, atau sulit. Huruf hin adalah membesar, luar biasa, kaya, megah, atau mewah. Huruf fa adalah amplitudo, simpangan, desain, indah, bagus, atau enak. Huruf kof refleksi, pantulan, cermin, gambaran, yakin, benar. Huruf kaf properti, atribut, gelar, karakteristik, hak, dan milik. Huruf lam present atau sekarang, hadiah, bernilai, muncul, ada, atau ada sekarang. Huruf mim itu sesuatu atau suatu atau seseorang yang menunjukkan subjek atau benda. Huruf nun itu tentang data, informasi, ketentuan, ketetapan, dan tulisan. Huruf wawu itu tentang periode, waktu, masa, saat, dan musim. Huruf H itu tentang ikatan, kuasa, tarikan, atau paksaan. Huruf lam alif itu relatif, perkecualian, dan anomali. Dan huruf ya adalah tentang segala sesuatu, kompleksitas, gelombang, atau kehidupan. Oke, sekarang kita coba menggunakan tafsir semiotika ini untuk menafsirkan kata-kata. Misalnya kita mengenal di dalam Al-Quran itu, ini misalnya ada cahaya di belakang saya ini. Dari mana cahaya itu? Dari matahari. Kata untuk matahari dalam Al-Quran adalah syams. Ya, ketika syam atau syamsya itu diterjemahkan menjadi matahari, maka kandungan pengertian atau makna di dalam syamsya tidak terbawa ke matahari. Apa yang ada di dalam pikiran kita tentang matahari? Nggak ada kan? Hanya mata dan hari. Nggak ada konsep apapun di dalam kata matahari itu. Tetapi beda dengan syamsya. Kalau kita terjemahkan, syamsya itu tersusun dari kata-kata shin adalah ledakan, bahaya, silau, distribusi, dan berantai. Mim adalah sesuatu, dan sin adalah pancaran atau getaran atau gerakan. Jadi syamsya itu adalah pancaran yang berasal dari sesuatu yang meledak. Ya, distribusi berantai. Kita tahu kalau dalam fisika itu matahari itu menghasilkan sinarnya, pancaran itu dari reaksi nuklir, reaksi fusi di dalam ledakan-ledakan zat di matahari itu. Jadi kata-kata samsya itu sangat menggambarkan proses yang terjadi di matahari. Ya, beda dengan kata matahari yang tidak membawa konsep intelektual apapun. Beda samsya itu dengan misalnya komaro. Komaro kita terjemahkan sebagai bulan. Tetapi juga begitu, kata bulan tidak membawa konsep intelektual apapun. Beda dengan komaro. Kalau komaro itu tersusun dari huruf kof, mim, dan ro. Kof itu refleksi, pantulan, cermin, gambaran, yakin, dan benar. Mim itu sesuatu, dan ro itu berputar atau sekitar. Jadi komaro itu hanya sesuatu yang berputar dan itu hanya memantulkan. Kita tahu bahwa bulan itu tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari sampai bisa kita lihat. Dan bulan itu berputar atau mengitari sesuatu sebagai satelit bumi. Jadi komaro membawa konsep intelektual tentang bulan. Beda dengan kata bulan yang tidak membawa konsep intelektual apapun. Jadi sederhananya buku ini mengajak kita untuk bisa berpikir lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran dari perspektif hurufnya.
Silakan dicari dan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.